Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama aku Sintanggia. Nah, halo untuk semua, khususnya para agen Shopee yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini aku akan bahas ke kalian, yaitu pertama mengenai paket retur, kedua mengenai buyer mau transfer terlebih dahulu ke kita agen tapi paketnya tidak atau belum diambil. Jadi paketnya COD tapi dia transfer dulu ke kita karena dia berhalangan untuk menjemput paketnya pada tanggal yang telah ditentukan. Nah, jadi di sini aku akan bahas ke kalian satu-satu, yaitu pertama paket retur, dan yang kedua tadi yaitu si buyer ini mau melakukan transfer terlebih dulu kepada kita supaya paketnya aman di tempat kita. Nah, oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya ya. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu mengenai paket retur. Paket retur yang berada di tempat agen Shopee, di sini apabila paket yang dikatakan retur yaitu paket berada di tempat Shopee selama 5 hari berturut-turut ya teman-teman. Misalnya paket tersebut masuk tanggal 1, kemudian sudah tanggal 5, jadi paket tersebut juga tidak dijemput oleh si buyer, si pembeli tadi, maka otomatis status dari paketnya tersebut menjadi collection failed dan langsung menjadi paket retur ya teman-teman. Nah, jadi kalau sudah menjadi paket retur tadi, apakah bisa nih si buyer maksudnya si buyer datang ke tempat agen kita untuk mengambil paketnya tersebut sementara paketnya sudah retur. Nah, baik di sini teman-teman, aku punya pengalaman pribadi sebagai agen Shopee di mana paket tersebut sudah retur statusnya di aplikasi agen Shopee aku, tapi dia datang untuk mengambil paketnya tersebut, dan dia bilang bahwa itu paketnya perlu penting karena selama ini dia tidak menjemput. Misalnya ada berbagai alasan, misalnya pertama dia kurang jelas dengan alamat agen kita, atau dia tidak bisa menemukan kontak agen kita, atau dia kesulitan dalam menemukan toko atau jalan untuk menuju alamat kita. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya paket retur itu kalau kita buka kembali materi training kita nih di sini nih. Nah, paket retur ini masih bisa kita berikan kepada si pembeli tadi ya, teman-teman. Walaupun sudah retur, sudah collection failed statusnya, tapi dia datang ke tempat kita, kita masih bisa memberikan paket tersebut dengan syaratnya tentu paket tersebut belum diambil oleh kurir tadi yang akan menjemput paket retur. Nah, biasanya ini paket retur akan tertahan di tempat kita itu biasanya 3 hari paling lama ya teman-teman. 3 hari itu biasanya sudah dijemput oleh si kurir kalau di tempat aku ya. Nah, jadi kalau belum dijemput si kurir tadi, nah teman-teman bisa langsung memberikan paket yang sudah statusnya collection failed tadi kepada si buyernya tadi. Tentunya teman-teman jangan lupa melakukan outbound seperti biasa kita melakukan pengambilan paket yang lainnya, yang paket yang non retur. Nah, seperti itu teman-teman, aku masukkan pin, kemudian masukkan barcode kodenya gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman masih bisa memberikan ya paket retur selama paket itu belum diambil oleh kurir ke tempat agen kita ya teman-teman. Jadi di sini tidak pelanggaran kalau kita memberikan paket retur yang masih ada di tempat kita. Nah, yang pelanggaran itu apabila paketnya sudah diambil kurir tapi kita masih mau minta kembali ke kurir, misalnya tolong dong bawakan paket ini ke tempat agen saya karena dia ada si buyer yang perlu banget ini paket. Nah, jadi itu tidak boleh teman-teman. Kalau sudah kita berikan ke kurir, sudah serah terima, istilahnya serah terima antara agen dan kurir masalah paket retur tadi, jadi itu tidak bisa kita ambil kembali. Kalau belum terjadi serah terima, kita bisa memberikan paket tersebut kepada si pembeli. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk mencegah paket retur ini di tempat agen kita bisa lakukan yang pertama, yaitu kita hubungi atau kita WA dari si pembeli tadi ya teman-teman. Nah, kalau pengalaman aku pribadi, kalau sudah mendekati hari keempat, aku itu WA satu persatu dari customer atau si buyer paketnya yang masuk di tempat agen aku WA. Jadi kalau setelah WA, kadang kan mereka sangat berterima kasih kepada kita karena ada yang mereka tidak tahu jalan, alamat yang lengkap gitu di toko kita, karena ini program agen Shopee kan baru gitu, jadi mereka juga kesulitan menemukan tempat atau alamat dari toko
toko kita gitu kan. Nah, yang kedua teman-teman, efeknya setelah kita melakukan WA atau menghubungi dari si buyer tadi, si pembeli paket tadi yang ada paketnya di tempat agen kita, otomatis misalnya mereka sedang tidak berada di tempat mereka otomatis akan membalas WA kita bahwa mereka tidak bisa menjemput paketnya. Nah, daripada paketnya retur, jadi kita berikan tawaran ke dia, misalnya kalau dia benar-benar mau paket, kalau paketnya COD, dia transfer dulu ke kita untuk mengatasi paketnya retur. Jadi setelah dia memberikan pinnya, kemudian membayar uang COD sesuai dengan nominal paketnya tadi, dan bisa dijemput misalnya setelah dia kembali ke rumahnya atau ke tempat dia, misalnya dia lagi sedang tidak berada di wilayah sekarang, jadi dia berada di luar kota, misalnya dia mau mengambil paket setelah dia pulang kembali. Jadi bisa ya teman-teman, bisa dia istilahnya dia menitipkan paketnya di tempat agen kita, tapi dengan syarat kalau paketnya COD tentu dia harus mentransfer dulu ke kita sebagai agen ya teman-teman. Kalau dia non COD juga bisa ya teman-teman, karena itu berarti kita cuma membutuhkan PIN saja dari si buyer. Jadi si buyer tadi bisa menginfokan PIN-nya dan kita langsung melakukan secara mandiri outbound PIN tersebut dan men-scan barcode yang ada di paketnya. Jadi paket tersebut istilahnya dititipkan di tempat agen, menunggu dia untuk menjemput paket, karena ini udah pasti dia menjemput paketnya, tapi mungkin dia saat ini sedang berada atau sedang tidak berada di tempat di wilayah kita ini.